Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Artado, mahasiswa Universitas Bandar Lampung. Baik, di sini langsung saja saya akan membuat video dan menjelaskan mengenai dasar hukum pengadilan pajak dan upaya hukum perpajakan atau persiapan sidang banding dan proses sidang banding. Oke, selamat menyaksikan. Definisi: keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung jawab pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, syarat-syarat banding. Pasal 35, 36, 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengadilan Pajak. Menurut Marsyarul, banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan yang dibanding. Jangka waktu tersebut tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan permohonan banding. Berikutnya, lanjutan. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding. Selanjutnya, siapa yang mengajukan banding? Pasal 37. Banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunnya dalam hal pemohon banding pailit. Apabila selama proses banding, pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha atau likuidasi dimaksud. Selanjutnya, pencabutan banding. Pasal 39. Penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan dimaksud tidak dapat diajukan kembali. Berikutnya, kelengkapan administrasi surat banding. SE 08 PP 2017. Surat banding diajukan ke pengadilan pajak terdiri dari 2 rangkap, yaitu 1 asli dan 1 fotokopi. Surat banding dilampiri dengan fotokopi keputusan yang diajukan banding serta fotokopi surat atau dokumen lainnya sebanyak 2 rangkap. Bukti bayar 50% dari jumlah pajak yang terutang. Dokumen pendukung lain sebanyak 1 rangkap, yaitu fotokopi akta pendirian dan perubahannya yang mencantumkan pengurus yang menandatangani surat banding, surat keberatan, surat kuasa khusus, dan fakta integritas yang telah dimateraikan kemudian. Asli surat kuasa khusus bermaterai apabila penandatanganan surat banding dikuasakan. Kemudian, fotokopi kartu kuasa hukum apabila dikuasakan kepada kuasa hukum dan fakta integritas. Selanjutnya, pemrosesan banding di pengadilan pajak.
Pengadilan pajak akan mengirim tanda terima surat banding (TTSB) dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima surat banding di pengadilan pajak. Pemohon banding akan menerima TTSB yang dikirimkan ke alamat pemohon banding melalui pos. Pengadilan pajak akan menerima surat uraian banding atau disingkat SUP kepada terbanding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima surat banding lengkap yang akan ditembuskan juga kepada pemohon banding. Terbanding menyerahkan SUP kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan SUP. Kemudian, pemrosesan banding di pengadilan pajak. Salinan SUP akan dikirimkan kepada pemohon banding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima SUP disertai dengan permintaan surat bantahan. Pemohon banding dapat menyerahkan surat bantahan kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima salinan SUP. Meskipun terbanding atau pemohon banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, pengadilan pajak tetap melanjutkan pemeriksaan banding. Setelah dilaksanakan sidang pemeriksaan, akan dilaksanakan sidang pengucapan putusan. Selanjutnya, sekian penjelasan dan pemaparan tentang dasar hukum pengadilan pajak dan upaya hukum perpajakan persiapan sidang banding dan proses sidang banding. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.